Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. semua, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam rangka Indonesia Sadar Tazkiyatun Nafas, kami dari Agdi Ibadur Rahman, Akademi Kesadaran Diri Indonesia, mengadakan serangkaian pembelajaran, ya, yang mana beberapa hari lalu sudah dimulai dengan matematika sebagai sarana tazkiyatun nafas. Kemudian ada sharing santai dari Pak Akfi, Dr. Akfi, ya, tentang inner self journey. Dan pagi hari ini kita ada sharing materi tentang mengenal psikologi Islam bersama Bapak Jody Rahman. Untuk kita bisa diskusi, mari kita simak pemaparan dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya diminta Ustadz Ade untuk mengenalkan psikologi Islam. Jadi, prinsipnya diskusi kali ini perkenalan ya, kenalan dulu gitu kita dengan psikologi Islam. Memang insya Allah Abdi ini akan konsisten untuk menggelar atau mengkaji kajian psikologi dari sudut pandang Islam, psikologi Islam gitu. Yang insya Allah setiap bulan itu Abdi mengadakan kajian psikologi Islam oleh pakarnya langsung. Jadi bukan saya, pakarnya langsung. Beliau adalah Dr. Bagus Riono, yang juga Pak Bagus Riono ini merupakan presiden dari International Association of Muslim Psychologists. Jadi kalau misalkan saya mengenalkan psikologi Islam, ini lebih pada merujuk pada teori-teori yang beliau sampaikan dalam kajian psikologi Islam yang saya ikuti, gitu ya. Nah, hari ini kita kenalan dengan psikologi Islam. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya, supaya kita saling kenal, saling akrab. Dan juga harapannya diskusi ini lebih cair gitu. Jadi jangan, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, ingin mengajukan sebuah pertanyaan, silakan bisa langsung gitu. Santai saja. Yang biasa di Akdi itu aktivitas kajiannya itu santai, tidak serius, tidak kayak seminar. Ini diskusi atau obrolan lah sebenarnya, obrolan ya. Kalau belajar itu menurut pemahaman kami yang di Akdi itu, belajar tuh butuh waktu yang panjang, konsisten gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya sejam, 2 jam, ya ini diskusi obrolan lah, kayak seperti obrolan warung kopi. Tapi insya Allah dari obrolan itu tetap obrolan yang bermanfaat gitu ya, insya Allah. Nah, perkenalkan saya Jody. Secara mekanis saya aktivis HR ya, praktisi di HR, People Business Enabler, yang saat ini pun lebih aktif di sebagai konsultan produktivitas dan operation gitu. Namun secara organis saya juga menjadi seorang psikoterapis, penggiat psikologi Islam, dan juga praktisi energi psikologi. Saya mendalami psikologi Islam ini langsung ke Pak Dr. Bagus Riono. Pada saat itu saya mengikuti course-nya yang diadakan oleh IAMP, International Association Muslim Psychologists, yang course itu merupakan basic course of Islamic Psychology tahun 2018. Isinya kira-kira terkait dengan
kajian disertasinya beliau ya, In Search for Answer of Course. Nanti apakah itu teori apa ya, nanti kita diskusikan sekilas gitu ya. Kemudian saya juga mempunyai latar belakang psikologi yang saya ambil dari Universitas Semarang. Sehingga ketika saya, tujuannya sih ini biar agar teman-teman paham bahwa saya punya background psikologi gitu ya, tidak asal-asalan gitu ya. Yang jelas, sangatnya jelas saya belajar psikologi dan juga saya mempelajari psikologi Islam dari sebuah course yang formal gitu, resmi yang diadakan oleh IAMP. Oke. Diskusi hari ini tuh diskusi yang sebenarnya mengkaji dua dimensi ya. Yang paling atas, yang paling besar adalah dimensi Islam dan juga dimensi psikologi. Karena buat saya Islam itu dimensinya lebih luas ya, dan psikologi itu ada di dalam kajian-kajian keislaman, kajian Islam gitu. Jadi dua dimensi ini ya, sehingga psikologi di sini pun bukan artinya dalam memperkenalkan psikologi Islam, saya tidak menjadikan Islam ini sebuah aspek yang menjelaskan psikologi, tapi memang sebuah dimensi yang di dalamnya ada kajian psikologi gitu. Ini supaya teman-teman bisa pahami. Kemudian kita masuk ke pemahaman atau pengertian tentang psikologi ya. Psikologi itu apa gitu. Kira-kira supaya kita interaksi nih, saya tidak ngobrol sendirian gitu ya. Memang secara etimologi, psikologi itu berasal dari dua kata, yaitu psiko dan logi ya, yang berasal dari bahasa Yunani. Itu psiko itu berhubungan dengan jiwa, breath, soul, mind gitu, dan logo itu logis gitu. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah pastinya ya sudah mengenal kan, sudah pernah mendengar apa itu psikologi. Atau bahkan dari dua asal kata itu bisa juga diambil definisi ya menurut teman-teman. Nah, coba saya ingin bertanya nih ke teman-teman, kira-kira apa sih definisi atau pengertian psikologi yang dipahami oleh teman-teman? Monggo, silakan. Supaya ada interaksinya ya. Silakan teman-teman. Teman-teman, ayo siapa yang mau berpendapat? Apa itu psikologi? Ilmu tentang itu? Boleh di chat, boleh diobrolin. Silakan, Pak Ya, Jafar. silakan. Ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Ilmu yang pelajari jiwa manusia. Oke, Pak, bisa. Ada lagi yang lain? Bu Sofi. Kalau ada yang di chat, tolong dikasih tahu ya. Saya tidak buka kolom chatnya, jadi nggak kelihatan. Nah. Siapa lagi? Ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa itu ilmu psikologi? Bocorannya sudah ada ya di situ ya, bahwa psikologi itu asalnya dari bahasa Yunani ya. Gitu. Ada satu lagi aja, satu lagi. Satu lagi berangkat yuk. Ayo. Ya. Ada yang ingin berpendapat? Ayo. Ada dari Bung Sandi nih, ilmu tentang mental dan perilaku manusia. Ilmu tentang mental dan perilaku manusia, benar. Ya, memang kalau dari etimologi, psikologi itu ilmu yang berhubungan, yang mempelajari tentang kejiwaan gitu ya. Cuman saat ini kajian-kajian di psikologi itu lepas dari jiwanya gitu banyak. Jadi kajian psikologi yang kontemporer ya itu lepas pada jiwanya. Jadi lebih pada mempelajari perilaku atau gejala-gejala mental gitu. Tidak mempelajari jiwanya sendiri gitu. Jadi jiwanya itu ibaratnya kosong gitu ya.
Itu kajian-kajian psikologi yang ada, yang umum ya, yang kontemporer yang dikaji di kampus-kampus pada umumnya. Cuman kalau di Islam sendiri kajian psikologi itu ya harusnya berbicara tentang jiwa. Jadi tidak hanya sekedar perilakunya saja gitu ya, tetapi juga atau gejala-gejalanya, tapi tentang kejiwaannya itu gitu. Nah, secara garis besar sebenarnya kajian psikologi itu juga berhubungan dengan apa yang disebut sebagai human faculties ya, yaitu kemampuan mental atau kemampuan yang dimiliki oleh baik mental fisik dimiliki oleh manusia. Jadi dari gambar human faculties ini bukan biasanya ya. Jadi kajian psikologi yang yang kita pelajari di kampus atau kontemporer pada umumnya biasanya hanya berhubungan dengan 3 hal human faculties, yaitu berkaitan dengan kognisi, berkaitan dengan afeksi, dan juga berkaitan dengan konasi gitu. Kognisi itu apa? Kognisi itu ya hubungannya sama pikiran lah. Ya, berhubungan sama pikiran, afeksi berhubungan dengan perasaan, dan konasi itu berhubungan dengan kemauan atau ya willpower ya, kemauan yang ujungnya adalah dia menggerakkan, makanya disebut dengan konasi atau psikomotorik. Jadi kajian psikologi itu berhubungan di kampus-kampus atau di kajian pada umumnya ini berhubungan dengan 3 hal ini. Gitu. Jarang dihubungkan dengan aspek spiritualnya. Nah, padahal spiritual pun termasuk bagian dari human faculties, ya, bagian dari kemampuan bagian dari kemampuan manusia gitu. Cuman hal ini sering dilupakan atau malah tidak dikaji gitu ya, kajian spiritual ini. Walaupun ada juga sih yang mengkaji dengan mazhab-mazhab turunan dari humanistik gitu ya, yang transendental itu mulai mengkaji spiritual, tapi tidak utuh gitu. Dari sini pun juga kajian psikologi biasa juga dihubungkan dengan mengkaji emosi dan juga mood gitu. Nah, biar lebih paham, saya ingin biasanya di sini di slide ini muncul banyak pertanyaan gitu. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada ingin ditanyakan dari slide ini? Saya Pak Johar, Pak Jody. Monggo Pak Johar. Aspek perilaku itu di psikomotorik atau di mana ya? Ya. Perilaku. Kalau perilaku biasanya ya efek dari psikomotorik ya, ketika dia punya motivasi atau kemauan, ya dia akan memunculkan perilaku kan gitu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, di sini kan ada gambar kayak di tengah-tengah ya. Jadi itu saya sengaja memvisualkan human faculties bentuknya adalah limas. Di dalam ruang limas itu ada seperti yang bergerak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan berhubungan yang bergerak itu adalah emosi atau mood, emosi dan mood gitu. Emosi ini kan berasal dari kata immover ya, yang bergerak, atau juga bisa dikatakan energi yang bergerak lah gitu dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia ya. Dan dia bergerak pasti dia menyinggung atau bersentuhan dengan afeksi, dengan perasaan, bersentuhan dengan kognisi, dan juga bersentuhan dengan konasi. Jadi kalau bisa dikatakan juga emosi itu adalah ekspresi dari perasaan gitu. Itu emosi. Mood juga bisa disebut sebagai ekspresi dari perasaan ya. Cuman ada perbedaan antara mood dan emosi. Kalau emosi itu lebih pada intensitasnya yang lebih tinggi, ya, lebih kuat. Tapi dia durasinya lebih sedikit, lebih cepat gitu ya. Kalau mood ini intensitasnya kecil, tapi durasinya lama. Jadi kadang-kadang kan ini ada sering kita
Sering kita mengatakan atau mengalami bahwa saya lagi gamut nih kan gitu ya. Nggak jelas ujungnya kenapa saya lagi gamut kan gitu. Itu hanya sebatas ekspresi perasaan gitu yang pastinya berhubungan dengan tubuh kita, berhubungan dengan hormon, itu pasti ya ada hubungannya karena manusia itu kan multidimensional kan gitu. Cuman ya perlu bisa dipahami bahwa ekspresi dari perasaan yang sifatnya intensitasnya kecil tapi durasinya panjang, lebih lama gitu. Itu perbedaan antara emosi dan mood. Yang dia secara pergerakan dinamikanya itu menyentuh aspek kognisi, aspek spiritual, afeksi, konasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada Agdi itu mengadakan diskusi terkait dengan spiritualitas yang mempengaruhi, maaf ini bunyi apa ya? Jadi hilang. Dan diskusi terkait dengan spiritualitas perspektif psikologi Islam. Spiritualitas di dalam psikologi ini merupakan yang ada yang dikaji dalam psikologi gitu. Ada spiritualitas, ada aspek spiritual, aspek kondisi, aspek konasi maupun aspek afeksi kan gitu. Tuh, ada yang ingin didiskusikan dari slide ini, Bapak Ibu sekalian? Silakan boleh di chat ya. Bisa. Kalau ada yang masih belum dipahami, sebelum kita beranjak ke slide berikutnya, ini santai aja ya. Tidak ada ya? Ada nggak di chatnya, Ustaz? Belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi yang disebut dengan Pak Jauhar ya terkait dengan psikologi perilaku, makanya memang ada aliran mainstream dalam psikologi ini yang sering dikenal gitu ya. Yang biasanya dikenal itu ada psikoanalisa, psikologi humanistik, dan juga psikologi perilaku. Ini aliran utama lah. Nanti selanjutnya itu terkait dengan ada transcendental psikologi, positif psikologi, itu ibaratnya bagian-bagian yang sebenarnya dia merujuk pada humanistik gitu ya. Kenapa ini disebut dengan high psychology? Karena ini mengkaji, kalau yang humanistik itu mengkaji yang kira-kira geraknya itu dari luar ke dalam gitu. Jadi psikologi humanistik itu membicarakan tentang aspek aspek jasmani ya, aspek raga gitu. Kemudian ke dalamnya berbicara tentang aspek jiwa, dan mungkin intinya lagi berbicara tentang aspek neurotik yang berhubungan dengan rohani dan spiritual. Jadi itu, atau bahasanya kalau misalkan kita pakai peta kesadaran, kalau yang teman-teman yang sudah akrab dengan peta kesadarannya Hawkins, maka psikologi humanistik ini lebih mengkaji kajian-kajian psikologi yang di sisi powernya gitu, di sisi yang memberdayakan, yang sudah memberdayakan kan gitu. Nah, ada juga kajian psikologi yang mengkaji sisi-sisi ketidaksadaran atau sisi-sisi yang tidak memberdayakan. Itu kajian psikologi yang disebut dengan depth psychology ya, atau psikoanalisa. Dalam psikoanalisa ini dia memandang manusia sebagai manusia itu digerakkan karena insting biologisnya gitu ya, yang sering disebut dengan ketidaksadaran. Kemudian ada juga egonya, berhubungan dengan ego yang sering disebut sebagai kesadaran terhadap realitas, dan juga super ego yang disebut sebagai kesadaran normatif gitu. Nah, dalam psikologi kontemporer ini sering disebut sebagai depth psikologi. Kemudian ada psikologi behavior yang sering disebut dengan periphery psikologi atau psikologi tepian. Dia tidak melihat manusia sisi dalamnya, tapi lebih melihat pada tepiannya atau ujungnya yang kelihatan gitu, perilakunya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan dikatakan ada black box gitu,
psikologi perilaku itu tidak mengkaji apa yang di dalam gitu, apa yang di dalam manusia itu. Jadi ibaratnya black box-nya itu tidak dikaji, tidak dibuka gitu. Yang dikaji adalah yang kelihatan gitu ya. Yang dikaji adalah yang kelihatan. Jadi akibat yang kelihatan dari dalamnya itu yang kelihatan apa itu yang dikaji gitu. Itu psikologi behavior. Nah, dari sini kan sepertinya sudah lengkap gitu. Ada kajian yang mengkaji kajian psikologi yang mengkaji sisi atasnya, ada sisi dalamnya, ada sisi tepiannya kan gitu. Sudah lengkap. Terus di mana posisi psikologi Islam kan gitu. Ya, sebelum menjawab ke sana, kita akan mencoba melihat ini dulu ya. Ini adalah model struktur peradaban yang disusun oleh Pak Bagus Riono, bahwa di ujung inti dari core dari sebuah peradaban adalah berhubungan dengan budaya ya. Dan budaya itu di dalamnya terkait dengan perilaku, terkait dengan pola pikir, terkait dengan nilai-nilai dan juga asumsi gitu. Nah, kalau kajian ilmu psikologi yang tadi di atas itu yang kontemporer gitu, ini berbasis pada asumsi-asumsi yang dibuat atau dipikirkan oleh manusia gitu. Yang bisa jadi kita sebagai umat muslim tidak kompatibel dengan asumsi itu, dengan teori itu gitu ya. Seperti contohnya tadi psikoanalisa atau yang dikenal dengan deep psychology itu menganggap bahwa manusia itu bergerak karena apa? Bergerak karena insting biologisnya gitu ya. Apakah benar demikian kan gitu ya? Nah, itu kan munculnya pendapat atau munculnya teori manusia itu digerakkan oleh ketidaksadarannya, oleh id-nya yang disebut dengan insting biologis itu kan dari pengalaman atau asumsi-asumsi yang foundernya, penemunya atau pengkajinya yaitu Freud gitu ya. Nah, beda dengan psikologi Islam gitu. Psikologi Islam itu merujuk pada asumsi dasarnya itu merujuk pada apa? Pada Quran gitu. Jadi asumsi ini berhubungan dengan worldview dari seseorang gitu ya. Bagi kita sebagai seorang Muslim, worldview-nya tentu haruslah worldview Islam yang kita gunakan gitu dalam melihat apapun. Worldview itu kan cara memandang dunia gitu ya, worldview. Atau sistem, kalau berhubungan dengan sistem maka disebut dengan paradigma gitu juga bisa dikatakan gitu. Makanya kita sebagai Muslim harusnya menggunakan worldview Islam, paradigma Islam dalam berasumsi gitu ya. Paradigma Islam itu paradigma yang seperti apa? Ya yang jelas pastinya adalah paradigma tauhid kan gitu. Yang mengesahkan Allah kan gitu ya. Kemudian juga yang berbasis pada apa? Berbasis pada Quran dan hadis. Jadi tidak hanya sebatas mentok di asumsi manusia gitu, tetapi lebih dalam lagi merujuk pada petunjuknya Allah, petunjuknya Tuhan, yaitu Quran dan hadis. Sehingga itulah mengapa kita sebagai Muslim membutuhkan kajian psikologi Islam. Agar apa? Agar kompatibel keilmuannya itu dengan pribadi kita sebagai seorang Muslim gitu. Seperti itu. Karena apa? Tentunya kajian psikologi Islam itu berbasis atau deskripsinya, narasinya adalah berhubungan dengan jiwa yang berbasis yang kembali pada Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Sambil saya jeda minum dulu. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yoyok ya. Pak Waidi. Oh, Pak Waidi. Oh ya. Monggo Pak Waidi. Ya,
bisa diperjelas tadi yang world view-nya Islam itu bisa diberikan contohnya biar kita lebih clear dibanding dengan ketika kita menggunakan world view-nya Freud tadi. Ada perbedaan. Bisa aplikasinya itu seperti apa? Mungkin pertanyaan saya terlalu jauh ya, belum dijelaskan. Tapi mohon bisa dijelaskan agar berikutnya kita tidak lebih jelas lagi. Terima kasih. Siap, Pak Waibi, insya Allah. Jadi, Bapak nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Tapi prinsipnya begini. Kan semua keilmuan itu yang membedakan, yang mendistingsi antara kajian Islam dan kajian non-Islam adalah world view-nya dari ilmuannya kan gitu ya, world view dari ilmuannya itu. Baik, kalau ilmuwan Muslim gitu, pastinya ketika dia mengkaji sebuah kajian keilmuan, dia dihubungkan dengan keimanannya dia gitu kan. Jadi semakin berilmu dia, maka dia semakin beriman dia. Itu kalau intelektual Muslim. Beda lagi dengan intelektual non-Muslim atau intelektual Barat gitu ya. Dia menggunakan imajinasi bebasnya untuk ataupun berdasarkan pengalaman-pengalaman kehidupan dia untuk mengambil asumsi dari teorinya itu. Ya contohnya aja, ketika kita sebagai manusia, Freud mengatakan bahwa manusia itu dalam melakukan sesuatu hal itu pasti digerakkan dari insting biologisnya. Yang insting biologis ini, mohon maaf, itu pasti berhubungan dengan seks gitu kan, berhubungan karena kebutuhan akan seksnya gitu. Itu Freud, dan itu benar-benar terang-terangan Freud mengatakan itu. Apakah itu benar atau tidak kan gitu ya? Ya, untuk non-Muslim, orang non-Muslim itu mungkin bisa saja itu benar gitu ya. Karena apa? Itu biasanya pengalaman dan memang manusia ini kan kita multidimensional kan gitu. Artinya ketika kita mengalami pengalaman itu, oh ya benar juga ya. Saya mengingatkan sesuatu karena ada insting biologis gitu. Ya. Tapi beda dengan kita sebagai umat Islam. Umat Islam itu bergerak karena apa? Yang jelas secara di Islam ada dua potensi dasar. Secara fitrah kita memiliki dua potensi dasar, yaitu potensi takwa dan potensi fujur. Jadi ketika seharusnya sebagai Muslim kita melakukan sesuatu itu karena apa? Karena potensi fitrah itu, karena fujur atau karena takwa. Jadi kita bergerak karena ya saya ingin bertakwa, saya ingin taat kepada Allah kan gitu. Itu kajian atau asumsi dasar yang berbasis keimanan kan gitu. Seperti itu contohnya. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Begitu Pak Waidi kira-kira. Sehingga memang kita sebagai orang Muslim, memang di AKDI ini juga kita kajiannya memang dikhususkan sebenarnya walaupun Islam itu untuk universal gitu ya, tapi memang secara aktivitas kegiatannya, aktivitas keilmuannya ini terfilter untuk kalangan Muslim gitu. Walaupun yang non Muslim bisa saja kita kita pelajari ini gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya untuk menguatkan apa yang ditanyakan oleh Pak Waidi ya. Nah, kalau kita merujuk pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 gitu, bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi, jelas untuk kita sebagai orang Muslim bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Gitu. Islam adalah agama sempurna, bukan artinya secara perilaku kita menjelekkan agama yang lain, tidak ya, tetapi jelas secara keyakinan, keimanan, Islam ada yang sempurna gitu. Karena kalau
bicara tentang Islam sebagai agama, agama dimahami sebagai din, yaitu menjalin hubungan kepada Tuhannya gitu, maka memang cara yang hanya ada satu cara bagaimana kita berhubungan dengan Allah, yaitu melalui agama Islam kan gitu, melalui aturan-aturan, melalui ritual-ritual yang diajarkan oleh agama Islam. Sehingga dari sini memang psikologi Islam ini tidak mungkin bisa dipahami secara lengkap, secara komprehensif jika kita masih punya masalah dalam hal membedakan agama dengan Islam, gitu. Ya, artinya kalau di sini tuntutannya adalah ya kita harus meyakini dengan keimanan kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Gitu. Jika kita ingin berhubungan dengan Allah, tentu jalannya adalah jalan Islam. Nah, ini harus konsep agama dan Islam ini harus kuat, sehingga kita sangat akan clear bagaimana membedakan psikologi Islam dengan psikologi yang lain. Terus pertanyaannya, apakah ada psikologi Kristen, psikologi Buddha, dan yang lainnya? Ya ada saja gitu ya, bisa saja gitu. Makanya ada juga orang yang mengatakan bahwa psikologi Islam ini masuk pada kajian indigenous cultural psychology. Jadi ada orang yang memasukkan Islam sebagai kajian psikologi yang masuk ke dimensi atau ranah kajian budaya yang indigenous gitu. Nah, kalau psikologi Islam yang kita kenalkan di sini dan kita memiliki pemahaman yang sangat clear, sangat pemahaman konsep agama dan Islam itu sangat jelas, maka tentunya kita mampu membedakan Islam dan agama-agama yang lain gitu. Karena dengan keimanan kita sangat menyadari bahwa Islam adalah agama yang sempurna, seperti itu. Dan Islam bukan agama budaya, gitu kan? Buddha, Hindu kan disebut sebagai agama budaya. Terus bagaimana dengan Nasrani dan Yahudi? Ya, Nasrani dan Yahudi adalah agama masa lalu yang disempurnakan dalam Islam kan gitu. Yang ada, yang diajarkan di masa lalu, tapi namun disempurnakan oleh agama Islam. Jadi yang saat ini saat kondisi saat ini, agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Itu yang harus kita konsep ini harus clear gitu loh. Konsep ini harus jelas. Jadi tidak ada kegamangan lagi. Tidak ada kegamangan lagi tentang posisi Islam di sini. Nah, psikologi Islam ini pun juga adalah kajian psikologi yang menggunakan paradigma tauhid yang benar-benar mengesahkan Allah. Di mana di situ dalam model ini disusun oleh Pak Bagus Riono sebagai disertasinya yang menjadi breakthrough ya di kalangan akademik, bahwa selama ini atau mungkin pada saat memperkenalkan ini pun Pak Bagus Riono beliau melampaui yang disebut dengan scientific tabu gitu, bahwa agama itu atau variabel Allah atau Allah itu Tuhan itu tidak bisa dimasukkan dalam kajian psikologis gitu. Cuman di sini beliau Bagus bisa menerobos itu sehingga ini menjadi kajian disertasinya. Dalam paradigma tauhid ini ada 3 teori dasar. Bahkan teori ini bisa menjadi kita katakan sebagai prinsip dasar, atau karena saking prinsipnya ini sangat kuat, itu juga bisa dijadikan sebagai hukum gitu. Ada 3 hukum yang menjadi fitrah manusia, bahwa yang ke-1 adalah bicara tentang kebebasan. Manusia itu adalah memiliki freedom to choose.
kebebasan untuk memilih, untuk berpikir dan untuk berperilaku, memiliki kebebasan. Namun dalam kebebasan itu ada batasnya, gitu kan? Ada batasnya, sehingga dalam kebebasan memilih itu pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak, kan gitu. Kemudian yang kedua berbicara tentang teori ruh ini bukan ruh yang disebut dengan nafs ya, tapi ruh sebagai akronim dari risk avoidance, uncertainty tolerance, dan hope reliance gitu. Jadi pada fitrahnya manusia itu adalah makhluk yang menghindari resiko, sebaiknya atau seharusnya mempunyai toleransi kepada ketidakpastian, dan juga tergantung pada hope, pada harapan. Untuk apa itu? Itu untuk mengatasi atau sebagai bukti bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian gitu. Kemudian ada teori anchor. Teori anchor ini adalah teori yang sesungguhnya manusia itu tidak berdaya. Yang mengatakan bahwa hukum ketiga itu manusia itu tidak berdaya gitu, ketidakberdayaan, vulnerable ya, ketidakberdayaan. Kenapa tidak berdaya? Karena sesungguhnya manusia itu mencari sesuatu yang stabil. Dia mencari gantungan, mencari sandaran yang stabil, yang dia bisa menyandarkan hidupnya pada itu gitu. Nah, pada teori ini dikatakan bahwa ada lapisan, ada struktur anchor atau teori anchor ini ada strukturnya, di mana lapisan yang paling bawah dalam struktur itu adalah materi ya. Jadi ada dalam mencari sandarannya, manusia itu merujuk pada materi, melihat segala sesuatu itu sisi materinya gitu. Itu yang lapisan paling bawah. Kemudian lapisan yang di tengah, lapisan di atas berikutnya adalah berhubungan dengan diri dan orang lain, self dan others. Jadi dia mencari sesuatu, mencari sandaran pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Dan yang paling tinggi adalah bersandar pada Allah, pada Tuhan, melalui apa? Melalui virtues-nya, melalui kebajikan-kebajikannya. Dalam hal ini adalah wahyu, gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa langsung bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu melalui caranya adalah kita melalui wahyunya, mempelajari wahyunya, baru kita keimanan kita semakin kuat, maka kita semakin yakin dan semakin bisa bersandar kepada Allah. Makanya jadi tidak langsung jump up ke Allah, tapi melalui virtues-nya, melalui wahyunya. Itu yang disebut dengan anchor. Nah, sehingga kalau kita dinamika dalam psikologi Islam ini, kalau misalkan kita bersandar yang disebut dengan biasanya mental yang tidak sehat itu adalah ketika kita bersandar pada selain Allah gitu. Katakanlah kita bersandar pada diri kita sendiri. Padahal pada dasarnya kita adalah tidak berdaya kan gitu. Kalau kita walaupun kita sering olahraga, kalau jatahnya sakit ya akan pasti sakit kan gitu. Kalau takdirnya sakit maka kita akan sakit. Begitu juga dengan orang lain. Nah, kalau kita menyandar pada selain Allah gitu, maka itu yang disebut dengan togut itu kan itu bisa jadi itu menjadi Tuhan kecil kita. Nah, itulah itulah yang disebut dengan pemahaman ini disebut dengan pemahaman paradigma tauhid. Jadi kita berpikir atau kita mempunyai sudut pandang yang berbasis pada ketauhidan yang berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Demikian. Memang dalam psikologi Islam ini juga bisa dari model ini kita bisa pahami bahwa ilmuwan, jika kita sebagai seorang ilmuwan Muslim semakin berilmu dia,
dia menyadari bahwa dia fungsinya dia sebagai khalifatullah, gitu ya, khalifahnya Allah, maka semakin dia berilmu, dia akan semakin beriman. Jadi tunduk pada petunjuk-petunjuk Allah, tunduk pada hukum-hukum Allah kan gitu. Beda dengan ilmuwan sekuler yang tidak meyakini adanya Allah bahkan gitu, atau meyakini Tuhan yang lain kan gitu. Bahwa bisa saja asumsi-asumsi dasar yang tadi di atas itu ini bisa jadi berupa ilusi-ilusi mereka gitu, ilusi-ilusi dia gitu. Yang pada dasarnya kalau kita tidak mempunyai keimanan, kita akan menganggap itu sebuah kebenaran juga gitu. Contohnya yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan sekuler. Dalam hal ini biasanya ya yang sangat jelas kelihatan adalah berhubungan seperti Freud yang mengatakan bahwa manusia digerakkan oleh insting biologisnya kan gitu. Insya Allah ini model ini bisa memahami ya, bisa dipahami ya, dan membuat pemahaman kita lebih jelas terhadap kenapa kita sebagai Muslim semestinya gitu saat mengkaji psikologi menggunakan psikologi yang berbasis Islam, menggunakan psikologi Islam yang berbasis pada paradigma tauhid. Karena seperti itu. Dan di sini juga apa sih sebenarnya tujuan kita hidup kan gitu ya? Kan pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Ya. Karena pada dasarnya kan Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepadanya kan gitu. Jadi manusia sebagai secara hubungan vertikal manusia itu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan di muka bumi hubungan yang horizontal terhadap alam semesta, terhadap makhluk yang lain, kita sebagai khalifah. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi ketika dari sini akan sangat jelas distingsi dari kajian psikologi Islam dengan kajian psikologi kontemporer yang lain. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan teman-teman. Kalau model yang sebelumnya itu ilmu dan iman ini gimana penjelasannya Mas? Ini sebenarnya nanti tanggal 28 Agustus kita ada kajian psikologi Islam oleh Dr. Bagus Riono. Dan ini model ini ada di makalah yang dilampirkan pada kalau kita mendaftar ke kajian itu gratis ya. Itu nanti akan dijabarkan lebih jelas mungkin oleh Pak Bagus. Namun di sini saya perkenalkan ini tujuannya membedakan bahwa ilmuwan Muslim yang menyadari bahwa dirinya adalah khalifatullah, semakin berilmu dia akan semakin beriman gitu. Dia akan semakin beriman, dia akan semakin tunduk. Karena untuk mencapai Allah tuh ada hijab juga gitu kan. Ada hijab di mana hijab itu juga harus bisa terbuka dengan apa? Dengan melalui bermakrifat kepada melalui jalan makrifat gitu kan. Untuk membuka hijab itu adalah jalannya salah lain adalah bermakrifat. Tapi di sini juga mendistingsi bahwa ilmuwan Muslim menyadari dia sebagai khalifatullah, dan juga ilmuwan sekuler yang dia tidak menyadari bahwa dia adalah hamba Allah gitu, yang memungkinkan asumsi-asumsi dasar yang dia miliki itu hanya basisnya adalah pengalaman yang sifatnya ilusi saja gitu. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya?
Ya, pelan. Ini hanya menjelaskan itu sebenarnya. Jadi kadang ilmuwan sekuler tidak memiliki keimanan kan gitu ya, tidak menjelaskan karena mereka bukan muslim, mereka tidak memiliki keimanan pada Allah, pada kitabnya, pada Rasul, malaikat yang Assalamualaikum. juga mungkin pada takdir. Waalaikumsalam. Ya, Pak Waidi. Oh ya, Pak Waidi. Monggo Pak Waidi. Ya, ini menarik sekali, ini memberi perspektif baru pada saya khususnya. Tentang tadi ya, ilmuwan sekuler ya, yang basisnya adalah ilusi ya. Bagi saya mungkin yang muslim itu udah clear kayak gitu ya, bahwa apapun yang kita pelajari seorang ini adalah sifatnya nisbi, ilusi. Tetapi bagaimana kita sulit sekali tampaknya hal ini bisa terima oleh mereka yang sekuler. Ya. Ketika ilmuwan misalnya menciptakan ya Zoom seperti ini ya, ini kan real, tidak ilusi. Nah, ketika mereka yang sekuler itu memahami bahwa ciptaan ilmuwan ini adalah bukan sesuatu yang ilusi, fakta. Nah, kan kita susah untuk keluar dari situ. Artinya pun diciptakan oleh ilmuwan sekuler ya bukan ilusi lagi, tapi itu suatu yang nyata dan kita terima dan seterusnya itu. Nah, bagaimana penjelasannya ini yang ya kalau misalnya seseorang terjebak di situ itu. Ini enggak ilusi kok, itu suatu fakta. Nah, bagaimana kita supaya bisa keluar dari situ? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Waidi. Jadi mungkin ini lebih kita kerucutkan pada ruang lingkup psikologi. Suaranya hilang Mas Yudi. Cek, halo? Mas Jody? Mas Jody ada kendala ini rupanya. Ada kendala sinyal. Ya, kita tunggu sebentar lah. Dia tidak keluar ya. Selamat datang Bu Fitri. Sorry, baru selesai homework-nya. Oh, ada homework juga toh, Bu Fitri? Sudah bisa terhubung, Mas Yudi? Sudah. Oke. Siap. Mohon maaf, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tadi putus. Jadi, ruang lingkupnya kita batasi di kajian psikologi ya. Ini kan ini hubungannya dengan konsep psikologis ya. Jadi kalau konsep di luar psikologi ya itu kan bisa saja kan kajian keilmuan itu kajian keilmuan yang sebenarnya itu bicara tentang ayat-ayat kauniyah kan gitu, mengkaji alam semesta kan gitu ya. Tapi kalau bicara tentang kejiwaan ya ini kita harus hati-hati gitu, harus hati-hati dengan pemahaman ilmuwan sekuler gitu. Ini kita batasi, jadi model ini kita batasi pada kajian psikologis, kajian kejiwaan gitu. Kita batasi itu ya, sehingga walaupun ada saja kajian ilmuwan sekuler yang apa namanya teorinya bisa kita pakai gitu ya, bisa kita pakai teorinya. Makanya dalam diskusi terkait dengan psikologi Islam itu pun kalau saya baca beberapa artikel lama itu ada yang mengatakan bahwa yang paling mungkin disebut sebagai psikologi Islami, bukan psikologi Islam, karena sifatnya lebih yang Islam itu artinya yang sesuai Islam bisa kita gunakan kan gitu. Cuman bagi tokoh-tokoh atau para orang-orang yang ingin
menggunakan istilah psikologi Islam, ini tujuannya adalah bahwa dari awal kita menggunakan worldview paradigma Islam gitu. Itu untuk mendistingsi psikologi Islam dengan psikologi yang lain kan gitu. Makanya harus semestinya psikologi Islam ini psikologi yang menyelamatkan, karena dia bisa digunakan untuk kita sebagai umat Muslim maupun untuk umat yang lain gitu ya, agama yang lain. Jadi ilusi ini lebih pada yang perlu kita yang kita harus hati-hati pada filosofi cara berpikirnya para penemu kajian psikologi yang non Muslim gitu. Terus kita kaji, kita tanyakan ulang filosofinya apa gitu, basisnya apa. Dan kayak misalkan kajian perilaku aja ya. Apakah manusia itu disamakan seperti robot gitu ya, yang hanya bisa dikasih stimulus maka responnya akan begini, stimulus A responnya akan Z katakanlah, stimulus B responnya akan Y, kan nggak seperti itu. Di dalam diri manusia itu kan ada jiwa, ada nafs kan seperti itu. Nah jadi kajian itu Pak Waidi yang membatasi ya. Jadi model ini tidak digunakan untuk kajian yang lain. Siap, sudah clear. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waidi. Ya, tadi ini kita sudah tahu sebagai manusia tujuan kita hidup atau yang dilihat oleh Allah adalah kadar ketakwaan kita kan gitu. Pada ujungnya kan itu. Nah, bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa ya? Kita menyadari bahwa diri kita ini adalah Abdullah yang seharusnya mengabdi, melayani Allah dan juga sebagai khalifah yang melayani makhluk yang lain kan gitu. Ini sebagai Abdullah dan khalifahnya kan ibaratnya seperti dua sisi mata uang ya. Di satu sisi kita adalah Abdullah, di satu sisi kita adalah khalifah. Yang tujuannya apa? Semua aktivitas kita, misi kita tujuannya adalah agar kita menjadi orang hamba yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang tunduk pada Allah. Gitu. Ada pertanyaan sedikit Mas Jody. Oh iya, siap. Apa itu Ustaz? Ini ada peserta yang bertanya ya. Kita sebagai umat Islam ini kan meyakini bahwa agama Islam itu sempurna ya. Al-yauma akmaltu lakum dinukum waliyadin. Kemudian jika dihubungkan, dikorelasikan mungkin ya, dengan pengukuran LOC, itu kenapa Nabi Muhammad lognya lebih rendah kalau dibandingkan dengan Yesus, Krishna mungkin. Nah itu. Ini berarti ini ya, alumni PCI ini pertanyaan. Ini kan Nah, mungkin nanti jadi mungkin saya jelaskan sedikit saja ya. Ya, oke. Karena ini kan kajiannya umum kan gitu ya. Khawatirnya ada peserta yang tidak memahami apa itu LOC. Jadi ada sebuah kajian, ada sebuah teori level of consciousness yang mengukur tingkat kesadaran manusia. Ya, yang di-create oleh David Hawkins gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan kenapa Nabi Muhammad diukur itu lognya lebih kecil gitu ya. Pada dasarnya begini sebenarnya, Islam itu adalah agama yang aktual gitu, bukan sebatas ritual. Makanya memahami agama pun sebenarnya juga istilah agama itu reduksional gitu ya. Ada reduksi dalam arti istilah agama gitu. Nah, hanya sebatas pada aturan-aturan gitu yang membuat semuanya tertata kan gitu ya. Itu kan agama, sehingga di situ ada ritual gitu ya. Padahal kalau kita menggunakan istilah Arab itu disebut ad-din, itu hubungannya tidak hanya sebatas berhubungan dengan aturan, tetapi juga di situ ada ketundukan, ada keberserahan, ada berhubungan gitu.
Berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan Allah gitu. Nah, Islam itu agama aktual. Sehingga kalau misalkan bisa saja ini terlepas dalam, mungkin kalau misalnya teman-teman akan bertanya bagaimana Hawkins mengukur kesadaran itu, nanti ada kajian di tempat lain gitu ya. Cuman ini saya sedikit menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya, bahwa yang jelas Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang maksum gitu. Rasulullah adalah manusia, Rasulullah adalah makhluk Allah, tetapi dia juga sekaligus sebagai kekasih Allah. Yang memang sempurna-sempurnanya manusia, ya kita imani adalah Rasulullah, kan begitu. Jadi kalau misalkan diukur pada level kesadaran, tentunya Rasulullah itu tidak bisa diukur, dan artinya pasti level kesadarannya unlimited gitu ya. Karena gini, kita sebagai manusia kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Jadi tidak ada bahwa saya adalah diri saya itu tidak terbatas, pikiran saya tidak terbatas. Tidak bisa. Fitrahnya kita ini terbatas gitu. Bagaimana agar kita bisa mengeliminir keterbatasan kita? Disitulah fungsi agama, menghubungkan. Kita harus berhubungan, mengkoneksikan kepada Allah, yang tentu Allah itu adalah zat yang tidak terbatas gitu. Saat kita yang terbatas itu berhubungan, terkoneksi dengan zat yang tak terbatas, ya pastinya keterbatasan kita akan tereliminir atau akan terminimalisasi gitu, akan mengecil gitu. Nah, kalau Rasulullah karena beliau adalah kekasih Allah, justru pastinya keterbatasan beliau sangat kecil dibanding makhluk yang lain kan gitu. Walaupun tetap aja sebagai manusia beliau terbatas kan gitu. Rasulullah adalah terbatas. Nah, kenapa Rasulullah loknya lebih kecil dibanding Kristen dan sebagainya? Mungkin pada saat itu yang diukur adalah karena Islam ini agama aktual gitu. Ketika yang terukur adalah ketika Rasul adalah dalam hal kesadaran sebagai seorang yang mencintai umatnya, artinya unconditional love kan gitu. Ya, kita ada kondisi di mana Rasul tidak ketika diludahi, ketika ditimpuk, dia tidak membenci orang yang meludahi, yang menimpuknya itu, ya artinya karena Rasulullah dia memiliki unconditional love, cinta kepada umatnya yang tanpa syarat gitu lah. Makanya bisa jadi pada saat itu diukur oleh Hawkins 500. Bahkan ada yang lebih kecil gitu ya. Ya karena aktual saja. Jadi buat kita sebenarnya tidak penting masalah tingginya log itu gitu ya. Yang terpenting adalah aktualisasi dari kesadaran kita. Gitu. Jadi apa fungsinya log kalau tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan ketakwaan? Katakanlah Ustadz Ade dianggap sebagai lognya 850. Wih. Tapi katakanlah contohnya ya, Ustadz. tapi Ustadz Ade malah ketika lognya 850 menganggap bahwa dirinya atau menganggap Ustadz Ade tidak menjalankan syariah lagi gitu ya. Wah, yang jelas kan ya? ini artinya keluar dari ketaatan dia sebagai makhluk Allah gitu, sebagai Abdullah kan gitu. Apakah itu lebih penting dibanding ketakwaan? Kan tidak. Ya, jadi memang worldview itu akan mempengaruhi ke semua dimensi kehidupan. Iya. Nah, kalau kita pakai worldview Islam, kita meyakini ada kehidupan setelah kematian, eskatologi. Yaumul bi'sah kan itu. Salah satu dari rukun keimanan kan itu. Meyakini hari akhir. Dan worldview ini saya tidak yakin Hawkins meyakini ini kan secara teologi juga sudah berbeda. Nah, tapi dari keilmuan ya bolehlah kita pakai ini untuk kehidupan ya, kehidupan di dunia tentunya.
Nah, cuman setelah kehidupan ini kita sebagai umat Islam meyakini di sana ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, dan seterusnya ya. Ada rukun Islam, rukun iman, dan seperti itulah. Nah, itulah bedanya di situ. Sedangkan worldview ini akan sangat mempengaruhi terkait dengan hasil ilmu, hasil penelitian yang ya seperti persis yang sebelum ini, slide sebelum ini. Ya, itu. Ya, gitu lah. Ya. Jadi memang gitu. Ya, mungkin itu ya. Iya, betul. Jadi memang kembali kalau yang sesuatu bisa disebutkan sebagai agama jika sudah mengkaji ekskatologinya, gitu. Artinya ada kajian-kajian setelah kematian itu. Jadi kalau kita ingin membuat agama baru, mesti membuat teori-teori tentang eskatologinya, kajian-kajian setelah kematian gitu. Itu apa gitu kan. Nah, kalau kita ya umat Islam ya sudah jelas ini adalah agama yang sempurna buat kita. Atau kita mengimani dan itu semua petunjuknya ada dalam Al-Qur'an gitu. Makanya psikologi Islam itu selalu berbasis Al-Qur'an dan hadis. Selalu menggunakan itu sebagai rujukan, itu sebagai buku petunjuk kan gitu. Dan kita tidak meragukan lagi bahwa itu adalah petunjuk yang benar gitu. Begitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Ya. Nah, ini slide terakhir ya. Slide terakhir loh ini. Nggak, maksud lo iya. jam 9. Oke. Walaupun ada 8 lagi, tapi itu ya, informasi aja. Nah, di sini, di model of nafs ini, model jiwa ini saya sepintas saja ya. Nanti lebih dalamnya, setiap bulan kita ada kajian-kajian psikologi oleh Dr. Bagus Wiono langsung. Insya Allah beliau akan menjelaskan hal-hal lebih detail dan lebih jelas. Nah, manusia kan kalau bicara agama, bicara kejiwaan dalam Islam itu pasti dihubungkan dengan adanya ruh, adanya nafs, adanya akal, dan adanya qalb kan gitu ya. Bahkan kalau Pak Abdullah Rotsman, beliau membuat model sebagai struktur jiwa gitu ya. Struktur jiwa itu modelnya terpisah. Tapi kalau Pak Bagus meyakini bahwa hal tersebut sebenarnya sebuah kesatuan nafs gitu. Memang pemahaman kita tentang ruh itu hanya sebatas hanya sedikit saja. Itu sudah Allah sudah menyampaikannya dalam kitabnya gitu ya. Namun yang banyak adalah kajian-kajian terkait dengan nafs yang disebut dengan jiwa itu. Nah, secara fitrah manusia ini memiliki potensi takwa dan potensi fujur. Ya. Takwa itu bisa dimaknai sebagai kehati-hatian, fujur ini bisa dimaknai sebagai berlebihan. Gitu. Sesuatu yang berlebihan itu disebut fujur. Sesuatu yang kita lakukan dengan hati-hati, dengan penuh awareness, kesadaran, itu yang disebut dengan takwa. Gitu. Nah, namun di balik itu, di dalam itu semua, di dalam fitrah itu, manusia memiliki kebebasan untuk memilih, yang dimana kebebasan itu pun kita tetap diberikan pertanggungjawabannya nanti, gitu. Nah, fujur itu berkaitan dengan setan, gitu. Makanya jelas di psikologi Islam, saya dulu sebelum mempelajari psikologi Islam ini secara resmi ya, artinya itu yakin apakah setan itu ada secara psikologis mengganggu manusia gitu. Di Al-Quran jelas bahwa setan adalah sejatinya musuh gitu dan ada di pembuluh darah kita kan gitu. Cuman banyak kalangan psikologi yang mengatakan bahwa jadi Anda selama ini menyalahkan setan dong. Bukan menyalahkan diri Anda sendiri ketika berbuat sesuatu yang tidak baik kan gitu. Kalau di dalam kajian ke Islam, dalam kajian psikologi Islam, setan itu tentu ada, itu ada gitu. Dan itu mengganggu gitu.
dan itu membisik-bisiki kita untuk agar kita melakukan sesuatu karena dorongan nafsu kita, bukan dorongan ketakwaan kita gitu. Itu setan mengganggu kita. Makanya disitulah Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya, untuk selalu beribadah. Artinya agar selalu kita dalam penuh kesadaran, berzikir itu kan penuh kesadaran gitu ya. Jadi jalan takwa itu, jalan tunduk kepada Allah itu adalah jalan kesadaran gitu. Kesadaran dari apa? Dari nafsu kita yang nafsu itu pun diprovokasi oleh setan. Sehingga kalau saya ingin melakukan sudut pandang Islam, ketika katakan saya mau sholat sekarang atau sholat nanti gitu ya, aturannya kan sudah jelas. Dahulukan sholat kan gitu ya. Ketika azan sudah berkumandang, kita harus beranjak langsung ke sholat kan gitu. Ketika kita mengulur waktu, disitulah setan berbisik kan gitu. Kalau kita hati-hati, kita menyadari itu, maka kita akan melakukan apa? Istighfar. Ketika kita beristighfar, maka kita akan dilindungi. Itu tanggung jawab bawahnya tuh bebas. Ya, betul. Jadi setan itu ada eksistensi setan gitu. Dan itu mengganggu kita, itu membisik-bisiki kita gitu ya. Kemudian takwa itu ya aktivitas ketakwa kita tetap dicatat oleh malaikat gitu kan. Jadi dalam model of nafs ini nafs ini di dalamnya sudah termasuk, di situ ada akal, di situ ada qalb, di situ ruh, di situ nafs, di situ jiwa gitu. Itu menyatu. Menurut di dalam Al-Quran pun kita tidak bisa saja mengambil satu ayat kita pahami sebagai satu ayat itu sendiri gitu. Tapi dalam Al-Quran setiap ayat itu berhubungan, berkait-kaitan, berlapis-lapis maknanya. Makanya Pak Bagus membuat dalam nafs ini sebagai sesuatu yang utuh, tidak memisahkan itu. Gitu. Kemudian karena dalam sudut pandang psikologi Islam, ada yang disebut sebagai lapisan jiwa. Ini terakhir ya, ini slide terakhir. Lapisan jiwa. Di mana yang paling luar itu, kita jiwa kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan mengindra, sense gitu ya. Kemudian masuk lebih dalam itu digunakan untuk menggunakan reasoning atau menggunakan akal kita. Lebih dalam lagi kita menggunakan jiwa untuk berempati, berkomunikasi antar kita ini adalah komunikasi yang empatik gitu, komunikasi dari jiwa ke jiwa. Islam itu agama yang tegas, namun secara komunikasi tetap harus empatik, karena kita melihat bahwa lawan bicara kita adalah memiliki jiwa juga gitu, memiliki perasaan juga, makanya tetap harus empatik gitu ya. Kemudian yang core-nya dalam lapisan jiwa adalah tawakal. Kita dalam hal ketidakberdayaan atau dalam hal dunia yang penuh ketidakpastian gitu, kita mesti bertawakal. Kita mesti mengembalikan segala urusannya pada Allah kan gitu. Kemudian berhubungan dengan ketidakpastian, kita harus bermakrifat atau tawakal itu berhubungan dengan hope, berhubungan dengan ketidakpastian. Kita mengandalkan Allah untuk itu ya, menyerahkan, mengembalikan urusan itu kepada Allah. Kemudian dalam hal ketidakberdayaan, maka kita harus bermakrifat, harus memahami atau harus mempelajari atau harus mengenal Allah lebih jauh, sehingga hijab-hijab yang antara kita dengan Allah semakin lama, semakin hari semakin terbuka. Jadi yang sekilas psikologi Islam, di mana saya jelaskan terkait dengan model dari nafs, model dari jiwa, dan juga lapisan-lapisannya. Nah, untuk kajian lebih detail gitu, ini saya informasikan bahwa kita punya acara nanti mohon dicatat jika yang berminat, langsung oleh Dr. Bagus Riono, Selasa tanggal 25 Agustus
Ini free untuk umum. Jika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mendaftar, maka akan langsung ada otomatis reply email yang isinya dilampirkan ada makalah tentang prinsip psikologi Islam. Jadi harapannya sebelum mengikuti kajian ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah membaca sehingga diskusinya nanti bisa lebih intens gitu ya. Di samping itu pun Pak Bagus Rewono itu membuat program yang namanya disebut dengan Tazkiyah Terapi. Tazkiyah Terapi ini program sertifikasi di mana melalui empat jenjang. Yang pertama adalah jenjang Basic Course of Islamic Psychology selama 3 hari. Tapi informasinya nanti yang ke satu ini akan kita buatkan model online-nya, yang insya Allah nanti akan di-provide oleh AKDI gitu. Kemudian ada Tazkiyah Terapi basic gitu, Tazkiyah Terapi advance, dan juga sertifikasi untuk para psikolog. Gitu. Ini Tazkiyah Terapi ini aplikasi psikologi Islam untuk healing atau untuk healing ya, untuk terapi itu aplikasinya. Dan untuk lebih jauh lagi juga teman-teman bisa membaca buku beliau yang akan diterbitkan sekarang lagi sedang proses cetak gitu. Bisa membeli buku ini, buku motivasi dan kepribadian Islam. Yang tadi saya jelaskan tadi itu lengkapnya, detailnya ada di buku ini. Teman-teman bisa memesannya lewat link yang saya cantumkan di atas atau nanti diinformasi kembali oleh Ustadz Ade. Setelah ini juga kalau teman-teman membeli buku Here I Am, nanti saya akan mencoba atau menjelaskan, ada kelas saya gitu yang akan menjelaskan spiritualitas perspektif psikologi Islam. Jadi fokus pada aspek spiritualnya. Gitu. Kalau yang hari ini kan lebih umum untuk mengenalkan lebih jauh atau mengenalkan apa itu psikologi Islam gitu. Nah, itu mungkin program diskusi yang bisa atau kuliah yang bisa saya share gitu. Jika waktu masih ada, kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan Ustadz Ade. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Ya, terima kasih Mas Jody atas paparannya. Kita bisa diskusi 15 menit kali ya, sampai 9.30. Silakan teman-teman. Jika ada, boleh. Bu Ami, Pak Yoyo, Bu Fitri. Atau Ustadz Gilman. Bisa ditangkap ya, intisari dari sharing kuliah pada pagi hari ini tentang mengenal psikologi Islam. Insya Allah paham. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zawar. Sama-sama Pak. Ada chat nih dari Bu Dwi. Mohon dirangkum apa saja materi hari ini, Mas Ade. Nanti ada rekamannya Bu Dwi. Bu Dwi ini di Istiqlal ini beliau. Di Istiqlal. Insya Allah. Ya. Di perpusnya apa gimana, Bu? Saya di ini, jadi di Taman Mini ada Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal itu. Kami ada tentang sejarah mushaf, jadi dari berbagai provinsi insya Allah ada Mas Ade dan semuanya teman kalau ke Taman Mini boleh mampir gitu. Jadi kami juga ada kajian tentang Al-Quran. Ketika kemarin saya pertama kali ikut kajian ya pas Pak Bagus yang mengisi, wah ternyata terapi itu sangat berkaitan dengan Al-Quran. Jadi saya tertarik sekali dengan kajian-kajian yang diadakan oleh AKDI gitu. Seperti itu Mas Ade. Semoga saya bisa terus mengikuti kajian gitu seperti itu.
Iya, iya. Dua- Kan saya S1 psikologi, cuman S2-nya lebih ke sosiologi. Ini sedang tesis doain. Tapi saya juga kayak ini kalau yang tadi ditawarkan itu, kalau untuk yang S2-nya nggak psikologi bisa nggak ikut ya? Saya belum bisa, tahu bisa, seperti apa. bisa. Jadi kalau yang bukan non psikolog itu sampai ini sampai yang taskia terapi advance saja. Oh iya. Ya. Karena kalau sertifikasi itu lebih pada tanggung jawab terhadap ini ya, asosiasi ya. Iya Jadi, betul. makanya sampai Iya, karena- secara keilmuan, secara pemahamannya cukup sampai advance gitu. Oh iya. Jadi kalau yang nomor 4 kompetensi profesi lah gitu. Iya betul ya, saya Gitu. makanya Sehingga nanya kan juga. khawatirnya gitu. Cuma program ini berkelanjutan ya, karena Iya. berkelanjutan itu maksudnya kita tidak bisa langsung masuk program nomor 2 gitu. Tetap basicnya kita harus tahu basic cost-nya gitu. Dan selama ini tahun 2018 itu biasanya di awal tahun 3 hari. Nah, kemudian taskia terapi buat basic itu harusnya adalah di bulan April. Tapi karena pandemik dibatalkan, jadi Juli. Di bulan Juli masih pandemik, mungkin dibatalkan. Kemudian rencananya tanggal akhir Agustus nih. Cuma nggak tahu akhir Agustus apakah sudah bisa melakukan training offline atau belum gitu ya. Katakanlah gedungnya bisa, tapi kan kalau misalnya pesertanya yang dari luar kota belum bisa juga sangat disayangkan kan gitu. Makanya kita masih melihat situasi dan kondisinya apakah tetap akan menyelenggarakan taskia terapi basic di akhir Agustus ini atau tidak gitu. Oh itu maaf online atau harus di Offline? Ini offline. Oh offline di mana? Iya offline di Jogja. Biasanya kami di Jogja. Nah nanti yang satu yang basic course of Islamic Psychology itu akan kita selenggarakan online. Ditunggu saja informasinya di AKDI. Insya Allah yang akan mengorganize nanti AKDI. Insya Allah. Oh iya ya gitu. Terima kasih infonya Pak Jody. Ya sama-sama. Sama-sama Bu Dewi. Gitu. Bu Meli ada mau bertanya? Waalaikumsalam. Silakan. Ini Bu Meli ini lagi S2 Manajemen SDM. Yang dibutuhkan dari psikologi Islam apanya, Bu? Atau mungkin kita bisa sharing untuk penelitian tesisnya mungkin. Terapi self-healing. Terapi self-healing, Mas Jody. Ya, terkait dengan terapi, dalam psikologi Islam itu sebenarnya basicnya adalah taskia ya. Taskia itu bagian dari terapi. Jadi, taskia itu kan sebenarnya maknanya adalah memurnikan, mengembangkan, menumbuhkan kan gitu ya. Jadi saat kita bertaskia itulah sesungguhnya itu kita sedang melakukan terapi. Taskia yang paling mudah adalah walaupun di sini metodologi program Pak Bagus itu disebut juga sebagai taskia terapi, tapi esensinya taskia itu sendiri adalah bagian dari terapi ya. Taskia itu kan ketika kita beristighfar itu kan kita bertaskia, kita membersihkan diri kita gitu kan. Kita memurnikan diri kita dengan taskia. Walaupun nanti kalau di program ini ada metodologinya ya, metodologi khusus. Tapi untuk kita yang belum mempelajari itu ya pada prinsipnya dalam Islam itu setiap masalah itu kita tuh akan diuji keimanan kita dengan kesempitan, dengan kesusahan, itu akan diuji gitu kan. Makanya kalau kita menyadari itu ya kita akan menjalankannya dengan ikhlas kan gitu. Yang paling mudah adalah bertaskia. Ya artinya beristighfar itu yang paling mudah, dan itu bagian dari terapi sebenarnya. Yang pertanyaannya, kenapa ketika saya beristighfar kok rasanya biasa-biasa saja kan gitu. Ya itu yang perlu makanya kajian-kajian psikologis itu yang perlu nantinya didalami dalam taskia terapi yang disusun sebagai
latihan terapi ini. Gitu. Demikian, Bu Meli. Oke, terima kasih Mas Jody. Ada lagi teman-teman? Ini baru kajian pembuka ya. Karena kita belum memasuki dalam-dalamnya keilmuannya itu loh. Tanggal 25 Agustus ya Mas Judi ya? Waduh. 25 Agustus ya kita ada. Iya, 25 Agustus itu. Ini juga kan waktunya sebentar ya, nggak banyak. Artinya mungkin bisa jadi pondok prinsip-prinsip psikologi Islam ini akan berseri gitu. Makanya yang komitmen kami ketika ada kajian Pak Bagus, kita akan menyisipkan tulisan yang bisa kita baca dulu. Ya, ketika kita mengikuti kuliahnya bisa diskusi gitu ya. Bisa diskusi. Gimana yang lain? Ya mungkin masih internalisasi. Ini kalau dikaitkan dengan Jadi, jadi siapa Pak Zawar ya? Ya. Yang akan ada kuliah S2 Semarang, Universitas Negeri Semarang itu kan psikologi ya. Pak Jody juga termasuk ini bagian dari inisiasi lah itu ya. Nah, itu kan itu kan masih umum ya, tidak terkait psikologi Islam ya, masih umum. Oh, enggak Pak. Iya. Jadi itu bukan Universitas Negeri Semarang Pak, Universitas Semarang. Oh, Yayasan Undip swasta itu yayasan alumni Undip ininya. Oke ya. Kalau UNS itu yang IKIP-nya dulu ya. Ya itu UNES kan, itu UNES ya. Kalau ini USM ini namanya. Nah, kan kalau nggak salah yang Bang Asfar kan dia mengajar di IAIN-nya kalau nggak salah ya. Itu UIN Wali Songo. Psikologi Islam ya? Bukan, itu psikoterapi dan tasawuf Pak. Itu masuknya ke Usuluddin, iya. Tasawuf dan psikoterapi, iya. Oh. Enggak, artinya saya mungkin perlu diperjelas sedikit. Artinya kan sekarang ya termasuk Pak Jody, Pak Bagus kan sudah mencoba mengumuskan atau mengkhususkan pada psikologi Islam lah ya. Iya. Nah, ini ada ruang psikologi umum. Nah, apakah kita berangkatnya belajar psikologi umum itu sambil belajar psikologi Islam atau tidak difokuskan saja belajar psikologi Islam langsung gitu loh? Ya. Baik, Pak. Nggak ada kerancuan di duanya itu loh. Ya, artinya kalau kita mempelajari psikologi secara kita ingin membantu orang, dalam artian itu adalah keilmuan yang ingin kita kuasai, baiknya kita mempelajari semua, ya. Karena artinya kita dengan mempelajari semua, kita mau memahami mana distingsi perbedaannya di mana gitu. Karena ilmu psikologi ini sudah lama. Ya, betul. Ilmu psikologi ini sudah lama dan sudah istilah-istilah psikologi ini sudah umum di masyarakat kan gitu. Nah, tantangan para psikolog Islam, psikolog Muslim adalah bagaimana mereka bisa mengkaji atau dalam hal ini katakan melakukan konseling psikologi menggunakan konsep-konsep yang memang kompatibel dengan Muslim kan gitu loh. Intinya garis highlight-nya adalah kompatibel gitu. Jangan sampai kita menggunakan konsep lain yang tidak kompatibel dan itu kita paksakan ke kita gitu. Walaupun secara formal saya Ustadz Ade ini mempelajari psikoanalisa Pak jadi psikoanalisanya Freud kita mempelajari. Dan kami sama-sama kandidat psikoanalisis kan gitu ya. Cuma pada prakteknya itu kami mempelajari sebagai sebuah keilmuan gitu. Iya. Pastinya kita ada dalam kajian psikologi Islam pun ada proses namanya borrowing proses ya. Artinya kita bisa saja menggunakan istilah atau bukan istilah atau cara yang mungkin
bisa di-adjust dengan Islam gitu, bisa saja gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang paling penting di sini adalah sudut pandang world view-nya itu, world view Islam atau paradigma Islam itu yang harus kuat gitu. Kita harus kembalikan segala hal itu pada Quran dan hadis gitu. Iya. Dan Bisa basisnya adalah tauhid. jalan beriring juga ya, artinya kita pelajari psikologi umum itu juga bisa sambil memperdalam psikologi dari sisi Islamnya supaya kita juga keluar dari itu ya. Iya. Lebih baik seperti itu karena kan fenomena itu ada di masyarakat umum terjadi, Pak. Artinya istilah-istilah pemahaman itu kan ada di Pak umum lah, sudah umum di masyarakat kan begitu ya istilah-istilah itu. Nah, kita sebagai Muslim tentu mempunyai paradigma yang berbeda kan gitu. Dan kalau misalkan kita sebagai konselor atau sebagai psikolog atau sebagai psikoterapis, kita bisa menuntun yang menuntun dengan kajian dengan metodologi yang kompatibel lah dengan seorang Muslim kan gitu. Terima kasih Pak Jadi. Sama-sama Pak Zulhar. Oke. Sudah jam 9.30 kurang 5 menit. Mungkin Mas Jody kasih closing statement deh. Bukannya ini ya, bukannya moderator ya. Bukan. Oke. Biar Abdul. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi diskusi atau kajian kali ini adalah kajian tentang perkenalan psikologi Islam, gitu ya. Kita sebagai seorang Muslim tentu membutuhkan kajian ini. Karena apa? Kajian ini juga kajian yang kompatibel dengan keimanan, dengan pemahaman kita sebagai seorang Muslim, gitu. Ya saya menyarankan aja, bukan membuat closing statement. Kajian ini pun di luar itu sudut pandangnya beragam juga terkait dengan psikologi Islam. Ya, ada psikologi Islam, ada psikologi Islami segala macam. Cuman selama itu berbasis pada Quran dan hadis, itu bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan gitu. Dan ini juga masih banyak ruang-ruang yang perlu bisa kita pelajari, bisa kita kaji, bisa kita kaji lebih detail lah. Masih banyak ruang-ruang itu yang dan ruang-ruang itu membutuhkan kita yang mengkajinya untuk merumuskan metodologi terkait dengan kajian psikologi Islam. Mungkin itu aja ya, sharing dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jody dan Pak Ade. Sama-sama.